Salam sukacita bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di T1AT. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya ada sebuah pertanyaan bagi Bapak Ibu Saudara. Ada sebuah hal yang Tuhan dan iblis tidak menyetujuinya. Ada sebuah hal di mana Tuhan dan iblis tidak menyetujuinya. Hal apakah itu? Hal itu adalah jika pencobaan dan ujian dihapus dari kehidupan manusia. Sekali lagi, hal itu adalah jika pencobaan dan ujian ditiadakan dari hidup manusia. Hal ini merupakan hal yang tidak disetujui oleh Tuhan dan tidak disetujui oleh iblis. Tuhan tidak setuju kalau ujian itu dihapus dari hidup manusia. Iblis juga tidak menyetujui jika pencobaan dihapus dari hidup manusia. Saudara, pada kesempatan ini saya mau menyatakan bahwa beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar bersama mengenai kata ibadah. Dan mulai beberapa waktu ke depan ini saya mau mengajak kita semua belajar mengenai apakah itu pencobaan dan ujian. Apakah itu pencobaan dan ujian? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita belajar lebih lanjut mengenai apakah itu pencobaan dan ujian, saya mau mengajak kita membuka di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Luar biasa, saudara. Pada pasal yang ke-10 dari 1 Korintus ayat yang ke-13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Saudara, ini berarti dalam segala sesuatu di hidup kita manusia, Allah senantiasa memperhatikan. Yang kedua, Allah senantiasa mempertimbangkan. Yang ketiga, Allah senantiasa memperhitungkan. Jadi tidak ada hal yang luput dari perhatian Tuhan. Karena itu, apabila saudara saat-saat ini ada di dalam sebuah hal yang berat, ada di sebuah pergumulan, saudara bisa sama-sama mengatakan bahwa hal ini yang Tuhan izinkan adalah hal biasa yang terjadi bagi semua umat manusia. Orang yang mengenal Tuhan dan yang tidak mengenal Tuhan sama-sama mengalami penderitaan. Dan ini yang Tuhan nyatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Berarti Tuhan pertimbangkan, Tuhan mengukur dulu sebelumnya, saudara. Dan Tuhan katakan yang tidak melebihi kekuatanmu. Mungkin ada saudara yang merasa bahwa apa yang saudara hadapi dalam hidup saudara jauh lebih berat daripada orang-orang yang saudara kenal. Kalau dalam kasus yang seperti itu, saya mau mengajak saudara melihat dari kacamata perspektif Tuhan. Itu berarti Tuhan percaya saudara mampu dan kuat menanggung semua itu. Jadi sekali lagi saudara, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia.
Sebab Allah setia, dikatakan Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkanmu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Perhatikan janji Tuhan, saudara. Pada waktu kita melaluinya, pada waktu kita dicobai, Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar. Janji yang datang daripada Tuhan. Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar, kemampuan, kekuatan untuk menghadapi segala kesulitan dalam hidup kita, saudara. Segala kesulitan dalam hidup kita. Hari ini, saya mau mengajak saudara, kita akan belajar, saudara, ada 4 perbedaan antara pencobaan dan ujian. Dan di dalam 4 perbedaan ini kita akan jauh lebih mengerti apa itu pencobaan dan apa itu ujian. Tapi pada saat ini saya akan membagikan satu saja untuk saudara. Besok saya akan bagikan yang kedua. Perbedaan yang pertama, saudara, dari ujian dan pencobaan. Perbedaan yang pertama adalah perbedaan sumber. Perhatikan, perbedaan sumber. Ujian selalu datang dari Allah. Pencobaan datang dari iblis. Karena itu, saya mau mengajak saudara membuka di dalam Alkitab kita bersama-sama Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal pertama ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya, oleh iblis, saudara, dan keinginan daging. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, di sini ayat 17 dikatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi, saudara, Tuhan tidak pernah mencobai, Tuhan menguji. Jadi yang pertama, saudara, perbedaan antara pencobaan dan ujian adalah sumber. Ujian datang daripada Tuhan untuk mengetahui apakah kita sungguh-sungguh, untuk mengetahui apakah kita mengasihi Tuhan, untuk mengetahui dan untuk membuat kita semakin dewasa, membentuk kita. Ujian datang daripada Tuhan, pencobaan datang daripada iblis. Hari ini kita belajar perbedaan pencobaan dan ujian. Dan biarlah, saudara, renungan yang singkat ini menolong kita semakin bijaksana, semakin menjadi anak-anak Tuhan yang mempunyai karakter Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.